Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem file dan directory. Nah, sebelum itu izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zara Fajrina Sasabila dengan NIM C2C023518, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Dalam video ini kita akan membahas beberapa presentasi, yaitu yang pertama pengertian file, sasaran sistem file, fungsi pengelolaan file, arsitektur pengelolaan file, file yang terdapat pada sistem operasi, direktori, lalu atribut di dalam direktori, tujuh operasi dalam sistem operasi suatu direktori, lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pengertian file. Pengertian file dalam sistem operasi, file system atau disebut juga dengan manajemen file adalah suatu metode dan struktur data yang dipakai oleh sistem operasi untuk mengatur serta mengorganisir file yang terdapat pada disk atau party disk. Manajemen file atau file system dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang dipakai untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Adapun manfaat dari manajemen file diantaranya yaitu yang pertama dapat mengurangi resiko kehilangan file, misalnya seperti terhapusnya file secara tidak sengaja. Yang kedua, ada file tersimpan di mana saja dan letak file dapat memudahkan kita dalam pencarian file. Yang ketiga, dapat menghemat kapasitas penyimpanan dengan cara melakukan penghapusan file yang tidak terpakai. Selanjutnya, sasaran sistem file ada untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi pemakai atau user. Untuk menjamin data yang terdapat pada file adalah valid, lalu untuk optimasi kinerja, lalu untuk menyediakan dukungan masukan, input, dan keluaran atau output bagi beragam tipe perangkat penyimpanan. Setelah itu ada untuk minimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan data, dan yang terakhir yaitu untuk menyediakan sekumpulan rutin interface, masukan atau input dan keluaran atau output. Fungsi pengelolaan file. Yang pertama ada mekanisme pemakaian file secara bersama, yang kedua penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file, yang ketiga kemampuan membackup dan recovery untuk dapat mencegah kehilangan file dikarenakan kecelakaan atau adanya upaya penghancuran file, yang keempat pemakai bisa mengacu file dengan nama simbolik atau symbolic name, bukan menggunakan penamaan yang mengacu perangkat fisik. Lalu yang kelima, supaya pada lingkungan sensitif, informasi dapat tersimpan dengan aman dan rahasia. Yang terakhir, ada sistem file harus menyediakan interface user-friendly. Lalu ada arsitektur pengelolaan file. Pengelolaan file biasanya terdiri seperti berikut. Yang pertama ada sistem akses, yaitu berhubungan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file akses. Yang kedua ada manajemen file, yaitu berhubungan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file seperti penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan juga pengamanan. Yang ketiga ada manajemen ruang penyimpanan, yaitu berhubungan dengan alokasi ruang untuk file di perangkat penyimpanan. Yang terakhir ada mekanisme integritas file, yaitu berhubungan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi. Terdapat dua tipe file pada sistem operasi. Adapun file yang terdapat pada sistem operasi yaitu yang pertama file reguler yang berisi informasi. File seperti ini terdiri dari file teks dan biner. File teks berisi baris-baris teks, sedangkan file biner eksekusi atau exe hanya diketahui oleh sistem operasi, sedangkan struktur internal dari file biner hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasi saja yang menggunakan file tersebut. Yang kedua ada file folder. File folder yaitu file yang dimiliki oleh sistem operasi, berisi informasi-informasi mengenai daftar file yang terdapat di dalam folder tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu direktori. Direktori atau folder merupakan suatu entitas dalam sebuah sistem file yang mengandung file atau direktori lain. Pada hakikatnya, file atau direktori lain tersebut terdapat di dalam disk, sedangkan direktori hanya menyediakan link atau mengarahkan pada file yang ada. Direktori digunakan sebagai sarana perorganisasian file pada suatu sistem komputer. Dengan adanya direktori, setiap file dapat dikelompokkan. Suatu direktori dapat berisi file maupun direktori lain, sehingga direktori dapat juga disebut sebagai file istimewa. Dalam pengorganisasian sebuah file, sistem operasi dapat memartisi disk menjadi berbagai direktori atau menjadikan dua disk menjadi sebuah direktori. Di samping ada gambar direktori.
Nah, informasi dalam suatu direktori berbeda-beda, tergantung dengan sistem operasi yang digunakan. Adapun atribut atau informasi di dalam direktori yaitu pertama, nama. Nama merupakan nama dari direktori itu sendiri. Lalu alamat. Alamat merupakan alamat dari direktori tersebut. Selanjutnya tanggal, berisi keterangan mengenai tanggal pembuatan direktori tersebut. Lalu ada ukuran. Ukuran merupakan besarnya ukuran suatu direktori, biasanya dalam satuan byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Batas maksimum dari suatu direktori bergantung pada sistem file yang digunakan. Yang terakhir ada proteksi, berguna untuk perlindungan, mencakup siapa saja yang mengakses, menyembunyikan file, read only, dan sebagainya. Dalam Unix, proteksi berguna untuk mengubah atribut file dengan menggunakan perintah chmod. Atribut pada direktori dirancang suatu pembuatan sistem operasi, sehingga atribut yang ada tergantung pada pembuatan sistem operasi tersebut. Atribut yang saya paparkan tadi merupakan atribut yang umum dan sering digunakan. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur direktori yang tujuannya yaitu untuk pemahaman bagaimana menyusun sebuah direktori dalam suatu sistem file. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun sebuah direktori dalam suatu file. Namun terdapat beberapa kendala seperti penamaan file, pengelompokan file, dan berbagi file atau file sharing. Selain itu, ada juga 3 struktur direktori yang dikenal. Antara lain yang pertama yaitu struktur direktori bertingkat. Struktur direktori bertingkat yaitu direktori yang terbagi menjadi direktori satu tingkat atau single level directory dan direktori dua tingkat atau two level directory. Single level directory merupakan direktori yang paling sederhana karena berkas yang ada disimpan dalam direktori yang sama. Lalu two level directory. Two level directory dalam direktori ini sering terjadi kesulitan dalam menentukan file dari dua pengguna yang berbeda. Penyelesaian menggunakan direktori terpisah, yakni user file directory atau UFD. Selanjutnya ada direktori berstruktur pohon atau tree structure directory. Pada tree structure directory, setiap pengguna dapat membuat subdirektori sendiri dan mengorganisasikan berkas yang dimiliki. Dalam penggunaan normal, setiap pengguna pasti memiliki direktori. Saat ini, current directory merupakan berkas yang baru-baru ini digunakan oleh pengguna. Yang terakhir yaitu direktori berstruktur graph. Direktori berstruktur graph terbagi menjadi dua, yaitu direktori berstruktur graph acyclic dan direktori berstruktur graph sederhana. Direktori berstruktur graph acyclic atau yang juga dikenal sebagai struktur hierarki ada sistem penataan direktori di mana tidak ada siklus atau loop. Artinya, setiap direktori memiliki suatu direktori induk kecuali root direktori yang tidak memiliki induk. Direktori dengan struktur graph sederhana atau struktur non-hierarkis memungkinkan suatu direktori memiliki lebih dari satu direktori induk. Ini menciptakan hubungan non-hierarkis di antara direktori-direktori tersebut. Bentuk direktori yang telah kita bahas tadi mempunyai nilai historis tersendiri. Sebagai contoh, direktori bertingkat 1. Pada awal perkembangan komputer terdahulu, kapasitas dari secondary storage masih terbatas. Besarnya hanya berkisar beberapa megabyte saja. Oleh karena itu, struktur direktori bertingkat 1 sudah mencukupi untuk kebutuhan penggunaan komputer sehari-hari. Namun, dengan berkembangnya zaman, direktori tidak hanya menjadi satu tingkat, namun telah banyak direktori-direktori yang lain bermunculan, seperti direktori 2 dan seterusnya. Untuk mengkategorikan operasi dalam direktori, terdapat 7 operasi yang bisa digunakan oleh sistem operasi dalam melakukan pengoperasian pada suatu direktori. Adapun 7 operasi dasar tersebut yaitu: yang pertama, mencari file. Bila pengguna atau sebuah aplikasi ingin melakukan suatu operasi terhadap suatu file, file tersebut harus dibuka terlebih dahulu. Untuk itu, sebuah direktori harus mencari entry yang bersesuaian dengan file tersebut dengan menelusuri struktur dari direktori yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada membuat file. Saat sebuah file baru dibuat, maka sebuah entry akan ditambahkan ke direktori. Lalu menghapus file. Ketika suatu file tidak dibutuhkan lagi, maka file tersebut bisa dihapus dari direktori. Setelah itu menampilkan isi direktori, menampilkan seluruh atau sebagian daftar file yang ada dalam direktori dan atribut dari file dalam direktori tersebut, misalnya information access control, tab diagnose information.
Selanjutnya, mengubah nama file. Nama suatu file menggambarkan isi file terhadap pengguna. Maka dari itu, nama file harus dirubah ketika isi dan kegunaannya sudah tidak sesuai lagi. Mengubah nama suatu file memungkinkan berbedanya posisi file di dalam struktur direktori. Yang terakhir, sebelum terakhir nih, ada akses sistem file. Penggunaan bisa mengakses setiap direktori dan setiap file yang berada dalam struktur direktori. Lalu yang terakhir, update direktori. Karena sebagian atribut file disimpan dalam direktori, maka perubahan yang terjadi terhadap suatu file akan berpengaruh terhadap atribut dari file yang bersangkutan di direktori tersebut. Nah, dari penjelasan saya tadi ada beberapa kesimpulan nih yang bisa kita ambil, yaitu manajemen file adalah metode dan struktur data yang dipakai oleh sistem operasi untuk mengatur serta mengorganisir file yang terdapat pada disk atau partisi disk. Direktori merupakan suatu identitas dalam suatu file yang mengandung file lain. File terdapat di dalam disk direktori hanya menyediakan link atau mengarahkan pada file yang ada. Direktori digunakan sebagai sarana perorganisasian file pada suatu sistem komputer. Atribut di dalam direktori ada nama, alamat, tanggal, ukuran, dan proteksi. 3 struktur direktori, yaitu yang pertama direktori struktur bertingkat, direktori tingkat 1 dan tingkat 2. Yang kedua ada direktori struktur pohon, dan yang terakhir ada direktori struktur graf. 7 operasi sistem pada direktori adalah yaitu membuat file, mencari file, menghapus file, menampilkan isi direktori, mengubah nama file, akses file, lalu yang terakhir update direktori. Nah, tidak terasa kita telah sampai di akhir pembahasan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi mudah dipahami dan dapat menambah wawasan tentang apa itu file dan apa itu direktori. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.